Halo Sobat Pajak, ketemu lagi di channel Studi Pajak. Kali ini kita belajar penentuan harga pengalihan harta dalam hal terdapat hubungan istimewa dan tidak, ya, dalam topik di pajak penghasilan. Let's go. Apa saja yang kita bahas? Pertama adalah penentuan harga atau harga penjualan atas transaksi jual beli harta secara wajar. Kemudian pengertian hubungan istimewa. Yang ketiga, penentuan harga perolehan atau pengalihan harta selain melalui jual beli. Dan terakhir, harga perolehan persediaan. Oke, kita bahas satu persatu. Pertama, penentuan harga atau harga penjualan atas transaksi jual beli harta secara wajar adalah jual beli merupakan transaksi antara penjual dan pembeli yang menukarkan suatu harta dengan sejumlah uang dalam pasar. Dalam jual beli terdapat harga jual atau harga perolehan. Nah, rekan-rekan, penentuan harga jual atau harga perolehan ini dibedakan berdasarkan ada tidaknya hubungan istimewa, special relationship. Akan kita lihat ya. Definisi harga perolehan atau harga penjualan. Dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang PPH dijelaskan, harga perolehan atau harga penjualan dalam hal terjadi jual beli harta yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 4 adalah jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan atau diterima, sedangkan apabila terdapat hubungan istimewa adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima. Tolong dilihat teman-teman, jadi kalau tidak ada hubungan istimewa, yang dipakai adalah jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan atau diterima. Tapi kalau ada hubungan istimewa, jumlah yang seharusnya. Oke. Nah, harga perolehan tidak dipengaruhi hubungan istimewa, berarti kita pakai harga yang sesungguhnya. Berdasarkan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang PPH dijelaskan, harga perolehan atau harga penjualan yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa adalah jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan atau diterima. Ya, ini sekali lagi kami tegaskan. Dalam hal harga perolehan dipengaruhi hubungan istimewa adalah harga yang seharusnya. Ini juga dijelaskan dalam pasal 11 ayat 1 Undang-Undang PPH, harga perolehan atau harga penjualan yang dipengaruhi hubungan istimewa adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima. Nah, kita lihat contohnya rekan-rekan. PT Asik menjual truk kepada PT Asoy seharga 85 juta. Sedangkan harga pasar wajar truk tersebut adalah 90 juta dan nilai buku truk tersebut bagi penjual adalah 75 juta. Tentukanlah pertama harga jual dan laba PT Asik jika ada hubungan istimewa, yang kedua apabila tidak ada hubungan istimewa. Nah, teman-teman, kita lihat jika ada hubungan istimewa, harga penjualan adalah harga jual seharusnya, ya, ini seharusnya yaitu sebesar 90 juta. Labanya berapa? Labanya adalah dari harga jual seharusnya tersebut dikurangi dengan nilai buku, yaitu 90 dikurangi dengan 75, berarti labanya adalah 15 juta. Jika tidak ada hubungan istimewa, harga penjualan adalah harga jual sesungguhnya, yaitu sebesar 85 juta. Labanya berapa? Labanya adalah 85 juta dikurangi 75 juta, yaitu sebesar 10 juta. Oke, nah, teman-teman mungkin berpikir, apa sih hubungan istimewa itu? Tadi kita bahas hubungan istimewa. Hubungan istimewa itu dijelaskan dalam pasal 18 ayat 4 Undang-Undang PPH. Itu hubungan istimewa dianggap ada apabila, pertama, wajib pajak mempunyai penyataan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% pada wajib pajak lain. Atau ada hubungan antara wajib pajak dengan penyataan paling rendah 25% pada dua wajib pajak atau lebih. Demikian pula hubungan antara dua wajib pajak atau lebih yang disebut terakhir. Yang kedua kriterianya adalah wajib pajak menguasai wajib pajak lainnya atau dua atau lebih wajib pajak berada di bawah penguasaan yang sama, baik langsung maupun tidak langsung. Yang terakhir, apabila terdapat hubungan keluarga, baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan atau ke samping 1 derajat. Ya teman-teman, jadi hubungan istimewa pada dasarnya karena penyataan modal, karena penguasaan, dan karena ada hubungan keluarga. Oke, nah sekarang kita lihat lagi. Nah, di pasal 18 ayat 3 dijelaskan bahwa Dirjen Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal
untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Bagi wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya plus atau metode lainnya ya. Teman-teman, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Ini adalah metode transfer pricing ya, untuk penentuan transfer pricing antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Di sini Dirjen Pajak mempunyai kewenangan untuk menentukan kembali harga transfernya. Oke. Nah, kita masuk ke sesi topik ketiga, subtopik ketiga, penentuan harga perolehan atau pengalian harta selain melalui jual beli. Nah, nilai perolehan dalam hal terjadi tukar menukar. Nah, teman-teman, kalau tukar menukar, entah itu tukar guling atau tukar menukar. Nah, nilai perolehan atau nilai penjualan dalam hal terjadi tukar menukar harta adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar. Ya, yang seharusnya juga ya, berdasarkan harga pasar. Contoh, ini daftar harta PTA dan PTB. PTA nilai sisa bukunya 10 juta, harga pasarnya 20 juta. PTB nilai sisa buku 12 juta, harga pasarnya 20 juta. Kita lihat. Nah, masing-masing perusahaan saling menukarkan hartanya. Nilai pasarnya adalah 20 juta. Ya, meskipun tidak terdapat realisasi pembayaran karena itu tukar menukar atau tukar guling. Nah, keuntungan PTA adalah 10 juta. Didapat dari mana? Didapat dari 20 juta harga pasarnya dikurangi dengan nilai bukunya, yaitu 10 juta. Keuntungan PTB adalah 8 juta. Dari mana? Dari 20 juta juga harga pasar dikurangi dengan nilai sisa buku barang yang dia miliki, yaitu 12 juta. Oke? Ya. Nah, kondisi kedua adalah likuidasi, penggabungan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilan usaha. Ini berarti merger, akuisisi, konsolidasi, spin-off, atau pemekaran ya. Nah, dalam hal ini nilai perolehan atau pengalihan harta yang dialihkan dalam rangka likuidasi, penggabungan, pelebaran, pemekaran, pemecahan, atau pengambil alihan usaha adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan. Ya, jadi hampir sama teman-teman. Tapi ada klausul kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan. Kita lihat contohnya. PTA, PTB lagi. PTA nilai sisa buku 200 juta, harga pasarnya 300 juta. PTB nilai sisa buku 300 juta, harga pasarnya 450 juta. Ini terjadi apa nih? Mungkin restrukturisasi perusahaan ya. Oke, kita lihat. Nah, PTA dan PTB melakukan peleburan. Oke, merger, melebur dan membentuk badan baru namanya PTC. Ini contohnya dulu Bank Mandiri mungkin ya. Nah, menggunakan harga pasar baik 300 dan 450. Keuntungan PTA adalah 100 juta. Dari mana? Dari 300 juta harga pasarnya dikurangi dengan nilai sisa buku. Ya, jadi 100 juta. PTB dari mana? 150 juta, yaitu di harga pasarnya 450 juta dikurangi 300 juta. Sedangkan harta PTC, yaitu badan yang baru dibentuk, itu ada 750 juta, yaitu dilihat dari harga pasarnya. Nah, teman-teman, ini metode kalau dalam akuntansi sering kita sebut dengan purchase method. Nah, ada juga metode pooling of interest. Dalam hal ini, Menteri Keuangan menetapkan nilai lain, yaitu nilai sisa buku. Ya, teman-teman, jadi yang dipakai bukan nilai pasar, tapi nilai sisa buku itu boleh. Dalam akuntansi pun ada yang namanya pooling of interest. Di sini harga PTC yaitu 500 juta. Dari mana? Dari nilai sisa buku dari PTA dan dari PTB 300 juta. Ini untuk apa? Untuk menyelaraskan dengan kebijakan di bidang sosial, ekonomi, investasi, dan moneter. Ya, ini jadi special case. Bagaimana untuk kondisi apabila terdapat bantuan, sumbangan, hibah, dan warisan? Nah, apabila sesuai dengan pasal 4 ayat 3 huruf A dan B, Anda lihat teman-temannya huruf A dan B itu apa? Itu terkait dengan bantuan dan sumbangan ya. Jadi ini terkait dengan penghasilan yang bukan objek pajak. Apabila itu memenuhi ya, dasar penilaiannya adalah nilai sisa buku. Tapi apabila tidak memenuhi pasal 4 ayat 3 huruf A, dasar penilaiannya adalah nilai pasar. Anda lihat di situ di pasal 4 ayat 3 huruf A dan B, bantuan atau sumbangan itu bukan objek pajak apabila
dialihkan untuk kepentingan umum, untuk hubungan keluarga dan sebagainya ya. Apabila tidak memenuhi, yang dipakai adalah nilai pasar. Nah, ada klausul juga, apabila wajib pajak tidak menyelenggarakan pembukuan sehingga nilai sisa buku tidak diketahui, maka nilai perolehan atas harta ditetapkan oleh Dirjen Pajak. Oke. Nah, kemudian ada klausul bagaimana pengalihan harta sebagai penyertaan modal. Nah, teman-teman, apabila terjadi pengalihan harta sesuai dengan pasal 4 ayat 3 huruf C, maka dasar penilaian bagi badan yang menerima penghasilan sama dengan nilai pasar dari harta tersebut. Jadi di pasal 4 ayat 3 huruf C itu disebutkan tambahan penyertaan modal ya, pengalihan harta karena sebagai penyertaan modal. Itu yang dihitung adalah nilai pasar dari harta tersebut. Contoh, wajib pajak PTX menyerahkan 20 unit mesin bubut yang nilai bukunya adalah 25 juta kepada PTY sebagai pengganti penyertaan sahamnya. Dengan nilai nominal 20 juta, harga pasar mesin adalah 40 juta. Ya, jadi ini nilai bukunya 25, harga pasarnya 40, dan nilai nominal untuk sahamnya adalah 20 juta. Kita lihat. Nah, nilai sisa buku 25, harga pasar 40 juta, keuntungannya adalah 15 juta. Selisih antara harga pasar dengan nilai buku. Ya, itu objek pajak bagi WPX. Nah, PTY sendiri mencatat mesin bubut tersebut dengan nilai 40 juta. Selisih antara nilai nominal dengan nilai pasar, yaitu 20 juta, dari 40 dikurangi 20 juta dibukukan sebagai agio. Dibukukan sebagai agio atau selisih lebih. Ya. Oke. Nah, rekan-rekan, kita masuk ke subtopik keempat, yaitu penilaian persediaan dan pemakaian persediaan berdasarkan harga perolehan. Kita lihat. Penilaian persediaan sesuai dengan pasal 10 ayat 6 Undang-Undang PPh dijelaskan bahwa persediaan dan pemakaian persediaan untuk penghitungan harga pokok dinilai berdasarkan harga perolehan yang dilakukan secara rata-rata atau dengan cara mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama. Berarti ini apa? Secara akuntansi, pajak itu memakainya adalah metode rata-rata atau average, dan metode masuk pertama keluar pertama atau first in first out atau FIFO. Ini dua metode penilaian persediaan yang diakui di pajak. Ada satu lagi metode LIFO, last in first out, itu tidak diakui di pajak, tidak boleh diterapkan di pajak. Oke teman-teman, bagaimana penghitungannya? Lah, untuk yang ini Anda silakan lihat video yang linknya ada di atas. Ya, rekan Anda sudah siap untuk menjelaskan ini. Oke, ya rekan-rekan, terima kasih, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah membantu pembuatan video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih dan sampai